Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rangga dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Saya akan mempresentasi magang dasar reguler kelompok sekolah SMA 7 di Surabaya. Nama anggota Nabila Inana La Ilia, NIM 2019 1110026, Bayu Rangga 2019 1110009, Muhammad Rizko S. Afwad 2018 111003, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pengertian magang. Magang adalah prinsip pembelajaran dalam rangka pembentukan keterampilan, mengembangkan pengetahuan, dan peneguhan sikap dan pendidikan akademik. Versi LPTK adalah belajar dengan berbuat. Tujuan magang. Magang dasar bertujuan menetapkan kompetensi akademik kependidikan untuk jati diri calon pendidik melalui pengamatan langsung manajemen dan budaya sekolah, pengamatan langsung karakteristik peserta didik, pengamatan langsung proses pembelajaran di kelas, refleksi hasil pengamatan untuk perbaikan. Melaksanakan magang. Setiap program magang dilaksanakan dengan waktu dan tujuan yang berbeda. Masing-masing program magang memiliki bobot SKS sebagai berikut: magang dasar 1 SKS, magang madya berbobot 1 SKS, dan sedangkan magang karya berbobot 2 SKS. Kegiatan magang ini dilaksanakan pada komunitas sekolah, sedangkan pembimbingnya dilakukan oleh dosen, pembimbing magang DPM, dan guru pembimbing magang GPM di sekolah yang memenuhi persyaratan sebagai yang ditentukan. Profil sekolah. SMA Muhammadiyah 7 Surabaya adalah sekolah berakreditasi A yang berlokasi di Jalan Storjo nomor 98 sampai 100, Duku Storjo, Kecamatan Nirejo, Kota Surabaya. Visi menjadi sekolah Islami inovatif dan mandiri. Tujuan membentuk lulusan cerdas, cakap, terampil, percaya pada diri sendiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi keluarga, bangsa, dan masyarakat dan negara. Membantu lulusan kreatif, mandiri, dan mampu menyelesaikan problem kehidupan masa depan. Membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan pelayanan kesempatan belajar. Struktur organisasi SMA 7 Muhammadiyah Surabaya. Depdiknas, Kepala Sekolah Tati Asliha SPD MPD, Tata Usaha Rahmat Wahyudi, Bendara DRS Marjitiono, WK Kurikulum Yudi Prastisti SISI, WK Kesiswaan Misbahul M SPD, WK Humas Sablina SPD, WK Sapres Rufia SPD, WK Ismuba Milaturahma SPD, wali kelas BP atau BK siswa-siswi. Kurikulum yang digunakan SMA Muhammadiyah 7 adalah sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi, maka kurikulum yang digunakan saat ini adalah kurikulum 2013 revisi. Dan kurikulum dari Muhammadiyah yakni kurikulum AIK. Kurikulum AIK terdiri dari kemuhammadiyaan, bahasa Arab, dan al-Islam. Pelayanan meningkatkan profesionalisme. Dalam pelayanan meningkatkan profesionalisme, SMA Muhammadiyah 7 Surabaya mempekerjakan guru yang bergelar S1 berkompeten dalam bidangnya dan standar kompetensi untuk menjadi pengajar di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Setiap guru tergabung dalam MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, mengadakan workshop 1 kali setiap bulan dengan cara bergiliran setiap pelajaran dan juga kegiatan PBG. Layanan konseling.
Layanan konseling atau bimbingan konseling BK memiliki tujuan dan fungsi untuk meningkatkan mutu sekolah. BK selalu memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk permasalahan yang dialami peserta didik dan bisa menjadi teman bagi peserta didik bila mendapatkan keluhan-keluhan. Entah itu masalah pribadi, masalah keluarga, masalah dengan keuangan, atau masalah dengan teman, ataupun masalah yang lain. Agar pelayanan dilakukan BK diharapkan peserta didik bisa lebih semangat dalam belajar tanpa adanya suatu halangan apapun. Pengelolaan sistem informasi. Pengelolaan sistem informasi sekolah melalui website sekolah yang dikelola oleh operator pengisian dapodik www.sma7surabaya.com. Pengelolaan penerimaan mahasiswa baru. Untuk penerimaan siswa baru SMA Muhammadiyah 7 Surabaya memenuhi pendaftaran sejak bulan Januari. Adapun syaratnya pada umumnya tidak ada syarat yang mengkhususkan perihal SMA Muhammadiyah 7 Surabaya adalah sekolah swasta. Di beberapa pendaftar yang daftar selalu diterima. Hanya syarat-syarat umum seperti SKHU, foto, dan lain-lain. Akan tetapi jika kota sudah terpenuhi maka pendaftaran pun tertutup. Peraturan akademik SMA 7 Surabaya. Peraturan akademik SMA 7 Surabaya berisi tentang 1. Ketentuan beban belajar. Pengaturan beban belajar berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah dasar dan menengah di SMA 7 Surabaya. Beban belajar menggunakan sistem paket alokasi. Waktu tatap muka setiap pelajaran 45 menit dengan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri maksimal 60%. Jumlah jam pelajaran per minggu adalah sebagai berikut. Kelas 10 48 jam pelajaran, kelas 11 48 jam, kelas 12 48 jam pelajaran. Ketentuan belajar. Ketuntasan belajar. Setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0 sampai 100%. Kriteria ketuntasan minimal KKM didasarkan pada tingkat kemampuan. Rata-rata siswa dipertimbangkan rata-rata non SMP untuk siswa kelas 10 dan nilai rapor sebelumnya untuk kelas 11 dan 12. Kemampuan sumber daya pendukung dalam menyelenggarakan pendidikan. Tingkat kesulitan dan kelulusan indikator dan kompetensi dasar. Kriteria naik kelas. Berdasarkan Pemdikbud Nomor 53 Tahun 2016 tentang standar penilaian dan paduan penilaian untuk sekolah menengah atas tentang kenaikan kelas dan jurusan, maka SMA Muhammadiyah 7 menetapkan kriteria kenaikan kelas bagi berikut. Menyediakan program pembelajaran dalam 2 semester pada 2 pelajaran yang diikuti. Deskripsi sikap sekurang-kurangnya minimal baik, yaitu memenuhi indikator kompetensi dengan kriteria tidak mendapatkan satu pendidikan. Deskripsi kegiatan ekstrakurikuler pendidik kepramukaan minimal baik sesuai dengan kriteria ditetapkan oleh satuan pendidikan. Tidak memiliki dari 2 orang mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan dan keterampilan di bawah KKM. Kehadiran di kelas mencapai minimal 90%. 4. Proses pembelajaran. Berhubung pada tahun ajaran 2020 mengalami pandemi virus COVID-19, maka proses pembelajaran dilaksanakan dalam jaringan. Oleh karena itu, pengamatan proses pembelajaran pada magang dasar ini tidak dilakukan secara daring dalam jaringan. Pembelajaran daring pada SMA Muhammadiyah 7 menggunakan Google Classroom. Akan tetapi pihak sekolah menyediakan fasilitas virtual dengan menggunakan Microsoft Teams. Di saat pembelajaran daring, siswa diharuskan memakai seragam sesuai ketentuan hari yang sudah dijadwalkan oleh sekolah. 1. Kelebihan pembelajaran daring.
Siswa merasa lebih santai dan senang. Siswa merasa punya lebih banyak waktu di rumah bersama keluarganya. Siswa merasa lebih banyak waktu beristirahat dan bersantai. Siswa merasa lebih rileks dan tidak tegang. 2. Kekurangan pembelajaran daring. Siswa merasa boros dikarenakan kuota jadi cepat habis. Siswa merasa lebih sulit memahami materi yang disampaikan oleh guru. Siswa merasa sedih ketika uang jajan yang didapatkan berkurang. Siswa merasakan kegiatan sosial dengan teman-teman terhambat. Refleksi magang. Dari hasil refleksi magang diperoleh bahwa satu, kemungkinan dari kelengkapan data yang diperoleh masih banyak yang kurang dikarenakan jadwalnya hanya 7 hari saja. 2. Magang dilakukan secara online untuk menjaga keselamatan dan kesehatan dari pihak mahasiswa dan pihak sekolah. 3. Selama kegiatan kami tidak dapat melihat proses pembelajaran secara langsung dikarenakan proses pembelajaran dilakukan secara daring. 4. Dalam proses pembelajaran kami merasa tidaklah mudah menjadi seorang guru untuk menarik perhatian siswa agar memperhatikan penjelasan guru, akan tetapi guru harus mampu membuat siswanya tertarik dengan apa yang tengah dijelaskan. 5. Pada proses dokumentasi sekolah, banyak ruang kelas yang ditutup karena pandemi. Alasan dokumentasi ini hanya dari luar kelas saja. Simpulan, SMA Muhammadiyah 7 Surabaya merupakan salah satu SMA bernaung Muhammadiyah yang setelah berakreditasi A, namun karena pandemi kami tidak bisa melakukan observasi langsung dengan terjun ke lapangan. Akhirnya observasi dilakukan dengan wawancara secara online dengan tenaga pendidik yang bersangkutan. Dalam proses pembelajaran online sangatlah bagus. Kami merasa tidaklah mudah menjadi seorang guru untuk menarik perhatian siswa agar memperhatikan penjelasan guru. Apalagi pembelajaran online yang akan membuat peserta didik mudah jenuh karena menatap layar ponsel ataupun laptop. Akan tetapi, guru harus mampu membuat siswa tertarik dengan apa yang tengah dijelaskan. Ciri khas dari sekolah: pribadi, beriman, bertakwa, serta kesolehan dan beramal. 2. Kesan saudara terhadap sekolah: sangat menarik atau sangat bagus pelayanan sekolah tersebut. Dan terakhir, masukan atau saran. Saran saya adalah semoga sukses dan semoga ditingkatkan terus pelayanan di sekolah tersebut. Sekian, terima kasih atas presentasi magang kali ini. Mohon maaf ada kesalahan saya perbuat selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.